wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, semangat pagi di 2024 masih bersama saya Sari Purati dan rekan saya Mila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Tretan Roadshow Tim Lensa mengakhiri program Lensa Sekolah. Hari ini kita berada di SDN Pasangker 5. Ini mengakhiri roadshow kita di 2024 di Kecamatan Pegantenan. Luar biasa sekali semangat seluruh siswa dan Dewan Guru dengan senyum sumringahnya menyambut tim Lensa Sekolah Kita. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Camdikbud Kecamatan Pegantenan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Pasangker 5. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Untuk mengetahui potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini, jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Dan inilah Tretan Klik Madura, semangat dari SDN Pasangker 5. Dari SDN Pasangker 5, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Pasangker 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura masih dalam program Lensa Sekolah Kita bersama saya Sari Purati. Saat ini saya berada di SDN Pasangker 5. Ini merupakan sekolah terakhir yang kita datangin dari sepanjang roadshow saya di Kecamatan Pegantenan. Dari 39 sekolah, semua sudah bisa Tretan tonton di YouTube Klik Madura. Dan ini mengakhiri roadshow tim Lensa di Kecamatan Pegantenan. Kita akan melihat apa saja kondisi, kondisi sekolah ini dan juga apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Tentunya saya akan bersama Kepala SDN Pasangker 5. Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, siapa ini kepala sekolahnya yang mana? Saya. Oh, Pak Junaidi. Pak Junaidi dari tim Lensa Sekolah, kita akan melihat kondisi sekolah. Boleh? Boleh, Diajak boleh. jalan-jalan. Baik. Silakan. Baik, Tretan, saya sudah bersama Pak Junaidi yang merupakan PLT ya. PLT Kepala SDN Pasangker 5. Kita akan melihat kondisi sekolah. Bagaimana kondisi sekolah ini? Tentunya kita akan diajak jalan-jalan oleh Pak Junaidi. Mari Pak Junaidi. Baik, kalau secara keseluruhan ketika kita sampai di sekolah ini, yang paling kesan pertama kali yang saya dapati di sekolah ini adalah sekolah ini rindang, bagus. Alhamdulillah. Kondisi kelasnya juga bersih ya, Pak Junaidi. Pak Junaidi PLT, Ya. tapi sepertinya sudah mahir betul bagaimana membuat sekolah ini terlihat indah ya. Dan ini bisa dilihat Tretan, semua bangunannya masih apik sekali dan ini diberikan nuansa serba hijau di depan sekolah. Walaupun sebenarnya ada satu hal yang membuat saya merasa agak sedikit terganggu Pak Junaidi. Iya. Adalah pagar ya. Pagar. Pagar masih bermuatan lokal ya. Iya. Masih menggunakan kayu. Kalau tadi kita udah lewat di kelas berapa aja itu Pak Junaidi? Kelas 1. 1, 2, dan 3. Ya. Ini di tengah ini ada Kantor dan perpustakaan. perpustakaan sekaligus menjadi perpustakaan. Kalau halamannya tidak begitu luas, ya cukup untuk upacara ya, cukup, kegiatan cukup. upacara. Sama apa lagi? Kegiatan apa lagi, Pak? Kegiatan olahraga. Olahraga kegiatan dan lomba di pramuka ya, gitu. Pramuka. Pramuka. Dan ini kondisi di halaman memang tidak semua di paving, hanya Sebagian. sebagian di paving.
Tapi konon janjinya Pak Junaidi ini mau dipaving semua nanti. Insya Allah Semoga bisa begitu ya. sudah diagendakan. Sudah diagendakan, luar biasa semangatnya Pak Junaidi ini ya. Dan ini kelas 5 ya. Kelas 5. Rata-rata semua kondisi kelasnya sangat bagus sekali dan Alhamdulillah. mencerminkan sekolah yang nggak seperti sekolah di wilayah pedesaan ya Iya, Pak iya, ya. iya, betul. Dan kita akan melihat apakah kegiatan belajar mengajar di sini juga didukung oleh kegiatan digitalisasi. Iya, Ya. iya. Kita akan coba. Baik, ini kelas berapa Bapak? Kelas 6. Kelas 6. Assalamualaikum. Baik, Tretan, kita sudah sampai kelas 6. Ini dengan Ibu siapa? Ya, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk menerima tim Lensa. Kita melihat bagaimana kondisi sekolah ini. Kalau tadi semua kelas kita lihat bagus, ternyata ketika masuk di kelas ini kita juga dapati pembelajaran digitalisasi ya. Oke, sejak kapan kegiatan pembelajaran digital sudah diterapkan di sekolah ini Bu Yuni? Sejak 2021 sudah ada alatnya, sudah diterapkan, namun masih belum kontinu, Belum secara kontinu ya, oke. ada Beberapa pelajaran yang masih manual ya. Kemudian sejak tahun berapa yang mulai kontinu nih, konsisten? 2022 tahun kemarin itu sudah banyak yang menggunakan proyektor di kelas. Semua kelas-kelas ya, wah, luar biasa. Walaupun bergantian atau Iya, gimana? bergantian. Permanen? Bergantian. Bergantian. Ya, alatnya hanya ada 2 Mas. Hanya ada 2, tapi semua kelas dikenalkan Iya, digital ya. dikenalkan. Jadi walaupun mereka ini siswanya hanya sedikit, tapi semangat untuk mengajarkan atau mengenalkan pembelajaran digital sudah dilakukan, sudah diupayakan. Ibu, adakah perbedaan dengan pembelajaran manual dan digital secara dampaknya pada anak-anak? Itu sudah jelas ya Ibu. Iya. Kita pembelajaran menggunakan digital ini membuat daya tarik siswa itu semakin tinggi. Jadi siswa yang semulanya kurang bersemangat, Iya. untuk saya selaku guru Iya. memudahkan saya memberikan pembelajaran yang berbasis abstrak. Contohnya sekarang Iya. kita tahu bertas. Iya, Bertas iya, ini betul, kan, betul. peristiwa yang ada dalam tubuh. Iya. Saya tidak mampu dengan Iya, kalau hanya harus teori verbalitas, aja, verbal aja ya. video itu Audio visualnya dapat ya. Oke, kalau sejauh ini, kalau sudah mulai dari 2022 tadi disampaikan ya, artinya sudah full pembelajaran digital, pengenalan, ada dampak prestasi nggak Bu untuk anak-anak sendiri untuk anak-anak, ketika semangat belajar mereka bertambah? untuk hasil belajar semakin meningkat ya. Walaupun sekarang masih belum terlihat karena masih sekitar 1 tahun 2 tahun. Tapi inginnya diupayakan prestasi itu nanti muncul jika ada ajang-ajang lomba itu kita Oh iya betul, dan melakukan pembimbingan khusus ya Pak ya. Khusus, ya. Jadi tahu bibit-bibit mana saja. Baik Bu Yuni, ini kelas Bu Yuni ya sebagai guru kelas ya. Ya, kalau kita bisa lihat Tretan bagaimana kelas ini didesain sangat menarik sekali dan bersih sekali. Walaupun siswanya berapa Ibu? ini siswanya Hanya 4 untuk tahun ini ya. Tapi kabarnya banyak dapat siswa ya Bapak ya. Lihat yang kelas 1. Waduh, luar biasa. Mari Pak Junaidi, ini kita ke sini ya. Sari, Bu Yuni boleh ikut? Sari ingin melihat bagaimana kondisi kelas ini dan apakah kelas ini memang sudah didekorasi sejak lama seperti ini atau baru-baru setiap tahun ajaran baru ada di renov kembali? sejak saya kan baru di sini ya. Sejak saya mengajar kelas itu sudah mulai dekorasi tapi sedikit. Oh, pelan-pelan ya. Oke. Berproses. Ini pun masih ada kelanjutan. Iya. Karena Heeh. masih dilihat lebih banyak masih Iya. ya, anak-anak yang bisa membaca tanpa ada baca. Tapi luar biasa loh ya. Ini sekolahnya, maaf, sekolah terpencil, Iya. sekolah di desa. Iya, iya. Tapi ternyata sampai ke dalam rasanya tidak ada bedanya antara sekolah desa sama sekolah di perkotaan. Karena kalau kita melihat, ini dekorasinya Tretan ya, ini sangat dekoratif sekali dan bersih, nyaman sehingga walaupun barangkali ada perpustakaan di sini, Ada di sana. ada perpustakaan, tapi ini juga menunjang literasi kelas. Ya. Ya, sejauh ini apa program Ibu yang, ini kan nggak cuman ada doang kan? Jadi apa upaya Ibu untuk meningkatkan minat baca anak-anak siswa? Itu programnya sebelum masuk kelas itu ada program kelas 15 menit. Iya? Itu saya tidak paksakan anak-anak harus ilmu pengetahuan yang dibaca, ada buku cerita anak. Yang terpenting itu senang membaca. Iya betul. Ini aja yang ditularkan ya, yang diketuk tularkan. Baik. Nah, sebelumnya Tretan saya ingin ngobrol dengan siapa ini? Siapa namanya? Siapa? Sisi. Ya, Sisi. Sisi senang nggak sih punya pojok baca di kelas? Senang ya. Sisi suka baca nggak? Sama teman-teman ketika apa?
sebelum jam pelajaran dimulai atau jam istirahat? Jam istirahat ya. Ini terasa sekali Tretan karena kondisi kelas yang nyaman, yang dekoratif ini sangat menunjang bagaimana siswa jadi suka baca atau mencintai baca ya, baca tulis ya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Dijaga semangatnya agar sekolah ini atau kelas ini memberikan dampak positif pada belajar anak. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Junaidi luar biasa sekali ya. Ternyata semua kelas mendapatkan kesempatan untuk mengenal pembelajaran digital. Karena kita tahu bahwa gadget sudah mereka sangat mengenal sekali. Ini jangan sampai kemudian mereka hanya mengenal gadget aja ya Pak Ju. Tapi juga bagaimana pembelajaran diarahkan pada pembelajaran. Sejauh ini fasilitas yang diberikan kan perpustakaan. Bagaimana anak-anak untuk punya program khusus kah untuk bisa sering kunjungan ke perpustakaan gitu Bapak? Saya atur secara bergantian dari kelas 1. Nanti jam istirahat. Terus lanjutan ke kelas 2. Terus begitu. Oh begitu ya. Ya. Baik Tretan, kita akan melihat bagaimana kondisi perpustakaan di sekolah ini. Karena kalau Tretan bisa lihat bahwa sekolah ini perpustakaannya ini multifungsi ya Bapak ya? Ya, multifungsi digunakan dengan ruang guru. Yang sederhana. Ya, ruang guru yang sederhana. Tapi ini juga untuk menunjang literasi. Jadi wajib ada perpustakaan karena walaupun di kelas-kelas sudah diberikan fasilitas, Bapak agak kesini. Pojok baca. Pojok baca, Ya. tapi sebagai pusat literasi maka perpustakaan ini wajib ada. Walaupun ini bersebelahan dengan ruangan guru. Tapi lumayan juga bisa terpantau ya bagaimana anak-anak datang. Baik Tretan, inilah siswi SDN Pasangker 5. Pada lagi baca ya. Ayo silakan duduk semuanya. Ini kelas berapa ini? Kelas 3 ya. Sering ke perpustakaan apa enggak? Sering? Setiap apa? Setiap istirahat atau ada jadwal-jadwal tertentu? Enggak, sering, setiap hari. Setiap hari ke perpustakaan. Yang paling disuka kalau baca di perpustakaan itu baca buku apa? Buku pelajaran, apa buku cerita, atau buku sejarah? Cerita. Ini kamu kelas berapa? Juga suka baca? Baik Tretan, inilah kondisi perpustakaan di SDN Pasangker 5. Walaupun dengan keterbatasan, tapi semangat anak-anak untuk mengenal literasi dan bersama-sama membaca ini ditularkan dan juga mendapatkan pengawasan yang begitu ketat dari Dewan Guru. Untuk melihat apakah program-program Pak Junaidi di sekolah ini dan perubahan-perubahan apa yang beliau bawa, kita akan alihkan pada Ila Sabila di sesi podcast. Bapak Junaidi, terima kasih sudah menemani Sari untuk melihat kondisi-kondisi sekolah. Nanti kita akan bahas program-program Bapak di sesi podcast bersama Ila Sabila. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih telah menonton program Lensa Sekolah kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Kali ini masih di Kecamatan Pegantenan, tepatnya kita berada di SDN Pasangker 5. Dalam sesi podcast kita ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pegantenan dan juga Kepala SDN Pasangker 5, Bapak Junaidi. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana lingkungan dan fisik sekolah dikenalkan oleh Pak Junaidi beserta rekan saya Sari Purwati. Kali ini dalam sesi podcast tentu Kepala Sekolah akan menyampaikan bagaimana program atau apa saja yang diterapkan di sekolah ini sehingga membentuk lingkungan yang super nyaman dan positif. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak Junaidi. Waalaikumsalam. Oke, kita nanti akan gantian ya Pak ya. Dari Bapak Kepala Sekolah dilanjutkan oleh refleksi dan catatan bersama Korwil Cambidikbud Kecamatan Pegantenan. Baik Bapak, apa selama ini upaya yang Bapak lakukan untuk membentuk program inovasi yang diterapkan di SDN Pasangker 5? Pertama yang saya pikirkan tentang situasi sekolah keadaan. Supaya dibikin rindang, teduh, dan murid-murid enak bersekolah di sini. Seperti tanaman pot. Ya, di sini rindang dan asri ya. Bagaimana asri. sekolah dibuat nyaman begitu Pak. Ya. Lalu untuk program-program lainnya seperti keagamaan. Seperti keagamaan, setiap pagi anak-anak bergantian dari kelas 4 sampai kelas 6 itu mengaji. Oh, mengaji ya. Kelas atas ya berarti ya? Kelas atas. Kelas 3 masih dalam proses pembelajaran mengaji yang di guru agama itu. Oke, pengenalan dulu. Mengapa Bapak Pak Junaidi memprioritaskan kegiatan keagamaan di sekolah ini Pak?
Sebenarnya sama, kelas 1 sampai kelas 6. Cuma bedanya kalau kelas 4, 5, 6 sistemnya tadarus. Oh, tadarus, Iya. biar lebih mantap lagi ya mantap ngajinya ya. lagi. Kalau kelas 1, 2, 3 kita masih pengenalan untuk belajar mengaji. sambil diberitahu cara membaca. Oke, yang benar ya. Yang benar dengan tajwid Mengkorigi yang huruf, benar, ya. tajwid dan lain-lain. Oke, kalau untuk kegiatan literasi di sekolah? Literasi di sekolah kita adakan setiap sebelum pelajaran, sesudah berdoa kita adakan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan kita mengadakan sistem pelajaran digital. Digitalisasi yang tadi ya. Pembelajaran digitalisasi ini tentu menuai dampak Pak terhadap bagaimana respon wali murid lalu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Apakah menurut Bapak pembelajaran ini efektif dilaksanakan di sini? Sangat efektif karena kita sesuai dengan globalitas zaman, dengan adanya media-media kita harus mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah. Yang sekarang dalam sistem internet kita harus menyesuaikan anak-anak beradaptasi sistem digital biar tidak ketinggalan, meskipun di sini sekolah terpencil. Pelosok ya, tidak ada bedanya pendidikan Tidak ada, ya Pak ya, tidak ada setara. bedanya. Oke, Setara. baik. Lalu pola kepemimpinan apa yang Pak Junaidi terapkan di sekolah ini sehingga Dewan Guru begitu kompak dan juga inovatif, anak-anaknya juga sopan dan santun Pak? Yang pertama saya terapkan dalam sistem pembelajaran itu membutuhkan karakter, akhlak. Kalau akhlak itu sudah diterapkan dan saya selaku PLT memberikan contoh terbaik, maka insya Allah teman-teman berpacu juga mendidik akhlak pada anak-anak. Itu yang terutama. Menjadi tauladan yang baik tauladan ya. yang baik. Lalu Bapak? Terus anak-anak itu diberikan apa ya? Bagaimana kita menghormati yang kelas 1 ke kelas 2, dari kelas rendah ke kelas atas dan kelas tinggi ke kelas bawah menyayangi. Saling menyayangi. Gitu. Oke, bagaimana Rahman dan Rahim ya, saling mengasihi dan menyayangi. Oke, baik Bapak. Kalau tadi kita sudah bahas pola kepemimpinan. Lalu apa harapan Bapak selama berada di SDN Pasangkar 5 untuk kedepannya baik bagi Dewan Guru maupun juga bagi murid? Selama saya belum purna tugas, harapan saya ke depan agar lebih baik dari yang saya programkan. Teman-teman kita sering mengadakan musyawarah bagaimana untuk mengembangkan sistem pelajaran yang ada di sekolah SDN Pasangkar 5. Ada kenaikan Pak jumlah murid dari sebelumnya? Alhamdulillah kalau dulu, tapi mohon maaf sebelumnya ini kan berproses Mbak, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan zamannya ya. Dengan sistem pelajaran kita keagamaan yang maksimal, seperti mengaji, menyetarakan terus dengan lembaga pendidikan Islam di luar sana ya Pak ya. Masyarakat tanpa diberi promosi sudah bisa melihat sendiri hasil dari didikan di SDN seperti Pasangkar 5. pramuka yang begitu ekstrakurikuler ya. Ya, pramuka. Oke, selama ini prestasi apa saja yang paling menonjol baik dari akademik maupun non akademik di SDN Pasangkar? Kalau masalah akademik masih dalam ada privat anak-anak. Tahap bimbingan privat ya Pak ya. Bimbingan belajar yang nilainya sudah katakanlah setiap kelas ada peringkingan. Sudah maksimal ya. Maksimal lebih itu baik dari diberi sebelumnya. privat sebelumnya agar nanti ada istilah lomba atau kompetisi juara. Kalau di untuk bidang olahraga non akademik olahraga pramuka itu alhamdulillah berjalan dari guru internal ya yang ngajar ya Pak ya. Dari guru olahraga itu. Memang Dewan Guru selalu memberikan yang terbaik meskipun di tengah keterbatasan yang ada ya Pak ya, seperti ruang lokal dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Junaidi, dan itu yang menjadi harapan Bapak ke depannya ya. Bagaimana memprioritaskan pendidikan karakter bagi anak-anak di SDN Pasangkar 5. Baik, selanjutnya Tretan kita akan menanyakan catatan atau refleksi apa saja yang akan diberikan kepada SDN Pasangkar 5 dari Korwil Cambidikbud Kecamatan Pegantenan. Selamat pagi Pak Muzaki. Ya, selamat pagi. Oke, ini merupakan sekolah terakhir ya di 2024 Betul. di Kecamatan Pegantenan. Lalu apa selama ini yang Bapak lihat dan menjadi catatan serta refleksi ke depannya untuk SDN Pasangkar 5? Terima kasih kepada teman-teman dari Klik Madura yang telah melalui program
lensa sekolah. Kebetulan di Kecamatan Pegantengan ini sudah tahap ketiga yang awalnya dari 2021, 2022, terakhir ini tahun 2023 sampai 2024. Alhamdulillah dari 16 lembaga yang sudah berjalan dan terakhir sekarang ini SDN Pasangkar 5. Refleksi yang kita dapat nanti sampaikan seperti ini. Pasangkar 5 ini adalah salah satu lembaga yang lokasinya memang ada di daerah terpencil, tapi tidak terpencil betul. Jadi antara terpencil dan tidak dengan pusat kecamatan. Hanya di perkembangan ada pergantian semenjak kepala sekolah. Itu terjadi pasang surut, sempat pasang surut dan jumlah siswa sempat agak merosot kritis. Alhamdulillah semenjak adanya PLT Pak Junaidi ini jumlah siswa bertambah. Tentunya dengan tahapnya siswa itu tidak lepas dari kiat-kiat Pak Junaidi, usaha Pak Junaidi bersama Dewan Guru. Bagaimana sekolah ini bisa menjual kepada lingkungan masyarakat. Salah satunya sesuai yang disampaikan barusan, program-program yang begitu berinovasi berinovasi dan salah satunya yang bersifat agak keagamaan. Oke, keagamaan. Iya, karena memang lingkungan di sini lingkungan yang masih kental dengan Islami, agama ya Pak ya. Islami. Apalagi di lembaga-lembaga sebelah banyak lembaga pendidikan Islam yang Islam memprioritaskan nilai keagamaan dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sini. Ke Pasangkar 5. Yang kedua, kaitannya dengan era sekarang dan pemanfaat kurikulum yang baru, tentunya Pasangkar 5 ini juga mengikuti perkembangan dari proses belajar mengajar yang dulunya konvensional sekarang sudah menuju digitalisasi. Ya. Terbukti insya Allah mulai kelas tinggi 4, 5, 6 sudah berjalan kelas digital. Untuk kelas rendah insya Allah mulai dari dasar-dasarnya saja. Oke. Itu yang menjadi catatan Pak Muzaki selaku Korwilcam Kecamatan Pegantengan. Oke, itu tadi Bapak sudah yang mau disampaikan? Apa masih ada harapan ke depannya? Mesti. Nah, harapan ke depan dengan capaian sesuai kondisi saat ini, saya sangat berharap kepada kepala sekolah beserta Dewan Guru tetap semangat dan saya berharap lebih meningkatkan terutama di bidang proses belajar mengajarnya dan juga tak lepas di bidang keagamaan perlu ditingkatkan. Kalau sekarang misalnya hanya pembiasaan ayat-ayat pendek, beberapa ayat, saya berharap 1 tahun ke depan anak-anak paling tidak bisa hafal juz 30 atau dengan kata lain juz amma seperti itu, walaupun hanya 1-2. Dan kebetulan di daerah Pasangkar 5 ini yang barusan jalan dilalui, ini ada di sebelah kampung Al-Quran, seperti itu. Insya Allah ke depan kalau kepala sekolah bersama guru-guru lebih meningkatkan dengan yang sekarang, maka animo masyarakat terhadap SDN Pasangkar 5 sekolah lebih baik lagi. Oke, itu tadi harapan Bapak Muzaki ke depannya. Oke, baik, terima kasih Bapak Muzaki dan juga Pak Junaidi. Itu tadi obrolan singkat kita bagaimana Pak Muzaki menyampaikan harapannya terhadap SDN Pasangkar 5 dan juga Pak Junaidi yang menyampaikan berbagai program yang diterapkan. Tentu setiap sekolah, setiap ruang pendidikan memiliki inovasi yang tidak terbatas, mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk anak didik di seluruh sekolah dan menyamakan potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Tretan Klik Madura. Tentu program ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Tonton terus program kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Terima kasih Pak Muzaki dan Pak Junaidi. Kita bisa salam lensa sekolah kita. Dari kita bertiga, salam lensa sekolah kita. Terima kasih Tretan Klik Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mau dibahas dengan Pak Muzaki. Sudah. Apa sudah?